Orang beriman itu hatinya akan tentram dengan mengingat Allah, maka ingatlah kepada Allah, ya. Tatmainul qulub, maka hatimu itu akan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para ikhwan fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul mengawali aktivitas pagi hari ini dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran. Ada sebuah kisah di Masjid Nabawi, seorang tua gitu ya, orang tua. Dia dikasih hidayah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di usia senjanya. Usia mudanya dia pakai untuk kesibukan-kesibukan dunia yang lain. Tapi setelah usia senja, Allah panggil dia untuk senang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua ini, yaitu setiap habis sholat tidak langsung pulang ke rumah, tapi dia ambil Quran, ya, ambil Quran, terus keliling Masjid Nabawi, gitu ya, cari orang yang sedang santai, gitu ya, lagi duduk-duduk kayak gitu. Kalau sudah merasa orang itu santai, tidak mengganggu, dia tanya, permisi, assalamualaikum, gitu ya, mungkin bahasa kita begitu. Saya bisa mengganggu Anda? Ayah, ada apa? Gitu. Saya ingin mendengarkan baca Quran. Loh, kenapa nggak baca sendiri? Saya ini tidak bisa baca Quran. Gitu ya. Jadi jangan dikira orang Madinah itu, orang tinggal di Madinah, lahir di Madinah, besar dan tua di Madinah, semua bisa baca Quran, tidak. Gitu ya. Ya sama seperti kita ini kan, di Indonesia ini kan, orang semua bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi kan nggak semua bisa nulis bahasa Indonesia. Apalagi kita ini seorang Jawa, gitu ya. Orang Jawa bisa bahasa Jawa, hari-harinya juga ngobrol Jawa, tapi nggak bisa nulis Jawa, Hono Coroko, kan ada gitu kan. Sama dengan orang Arab sana, dia lahir besar mati di Arab, ada juga yang nggak bisa nulis Arab, gitu ya, apalagi baca Arab atau Al-Quran. Nah, termasuk orang ini, dia pintar sekali bahasa Arab, sama saya ya pinteran dia gitu. Tapi dia nggak bisa baca Quran. Maka dia nyari orang untuk membacakan Al-Quran. Ya. Nah, suatu hari dia ketemu sama orang minta dibacakan Al-Quran. Orang tersebut pun membaca Al-Quran dengan suara yang tartil, indah, kayak gitu. Dia mendengarkan khusyuk, kayak gitu ya, sampai dia terlihat mengeluarkan air mata, gitu ya. Terus nunduk, kayak gitu, sampai akhirnya tidak bergerak. Ya. Orang yang baca Quran ya santai saja. Tapi setelah merasa cukup, dia memanggil sang syekh, ternyata dia dipanggil sudah tidak bisa menyahut karena sudah meninggal. Jadi orang yang ahli Quran itu, ya dia termasuk orang yang insya Allah orang yang ahli Quran, karena siapa yang mendengarkan baca Al-Quran sama pahalanya dengan orang yang membaca Al-Quran. Jadi mari kita membiasakan diri membaca Al-Quran sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau yang senantiasa menemani beliau dalam dakwah, para sahabat beliau yang senantiasa mengikuti perjuangan beliau, baik susah maupun senang, dia berkorban harta bahkan nyawa pun tidak banyak yang diserahkan dalam perjuangan di awal-awal diutusnya Islam ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang dibaca oleh Mas Jasim, yaitu Quran surat Ar-Ra'd, ayatnya yang terakhir, pojok halaman 252, pojok kiri, ya, maksudnya halaman yang terakhir, gitu ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, ya, yaitu orang-orang yang beriman benar dalam imannya, ya. Jadi iman itu ada tiga
ada 3 komponen, minimal ada 3 komponen yang harus ada di dalam keimanan seseorang. Pertama, yaitu dia meyakini seyakin-yakinnya di dalam hati tentang apa-apa yang harus ia imani, ya, baik perkara gaib maupun perkara-perkara kabar-kabar dan perkara-perkara yang harus diimani. Rata-rata keimanan ini adalah menyangkut tentang sesuatu yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Misal beriman kepada Allah, gitu ya, beserta dengan konsekuensinya. Allah kan tidak bisa dilihat, tapi bisa kita harus meyakini keberadaannya. Beriman kepada Rasul, ya, kalau beriman kepada Rasul, saat ini kita pun tidak bisa melihat kecuali para sahabat, ya. Beriman kepada malaikat juga tidak kelihatan, tapi kita harus mengimani, gitu ya, bahwasanya malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dan kita harus diperintahkan untuk mengimaninya. Terus juga beriman kepada hari akhir, ya. Bahwasanya kita ini harus meyakini bahwasanya hari kiamat itu pasti ada. Ya, jadi dunia ini, dunia dan seluruh alam raya ini pasti suatu saat itu pasti akan hancur, akan hilang, dan nanti akan dikehidupkan kembali dalam bentuk yang lain. Begitu juga dengan keimanan kepada qadha dan qadar. Qadha itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang belum terjadi. Kalau qadar itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi. Gitu ya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya aktivitas kita ini, gitu ya, semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tertulis, ya. Kapan kita sakit, kapan kita ketawa, kapan kita jatuh, kapan kita naik, itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah terjadi pada diri kita ini pun namanya qadar, itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita harus mengimani tersebut dalam hati dan diucapkan dalam bentuk apa? Ya, minimal dalam bentuk syahadat. Gitu ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus juga dibuktikan dalam kegiatan dalam bentuk amal soleh, gitu ya, dalam bentuk amal soleh yaitu melaksanakan sholat, puasa, baca Quran dan lain sebagainya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan alladzina amanu wa tatma'innul qulub, ya, bi dzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu ketika menginginkan hatinya tentram itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita ini adalah tenang, karena ini resep, ya, rumus, ya, rumus yang sudah dipastikan kebenaran karena datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu hatinya akan tentram manakala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kenapa kalau kita berzikir mengingat Allah kok belum tenang? Karena apa? Karena berarti kita masih ada kesalahan dalam keimanan kita, ya. Berarti kita masih ada kesalahan dalam keimanan kita. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah, kita itu nanti meyakini bahwasanya Allah itu Maha Rahman, ya, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Terus Allah juga Maha Pengampun, gitu. Allah juga Maha Mengetahui, Al-Alim, gitu ya. Maha Mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, semua itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus juga Allah Subhanahu wa taala juga Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangankan hanya menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kita punya hutang mungkin 1 atau 2 juta, 10 atau 20 juta. Tapi karena Allah Maha Kaya, Allah juga Maha Kuasa, Allah juga Maha Mengetahui. Kalau kita zikir kita benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan itu akan membuat kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengakui, mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan meninggalkan hambanya, maka hatinya akan tenang, ya. Maka hatinya akan tenang. Itu secara teori, tinggal kita praktekkan, perlu latihan, gitu ya.
perlu latihan. Saya ulangi, alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hatinya akan merasa tenang manakala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini diulangi 2 kali, gitu ya. Maka diperintahkan orang beriman itu hatinya akan tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah kepada Allah, ya. Tatmainul qulub, maka hatimu itu akan tenang, gitu ya. Jadi mari kita ya sering-seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ada zikir yang maksurat, gitu ya, dengan ayat-ayat pilihan, gitu ya. Minimal itu ada Al-Fatihah dibaca, gitu ya. Al-Fatihah 5 ayat surat Al-Baqarah di awal, gitu ya. Ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Itu adalah zikir-zikir yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau dengan zikir-zikir bukan dari Al-Quran, tapi dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya dengan istighfar, astagfirullah, 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 gitu ya. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah itu minimal sehari itu istighfar 100 kali, gitu ya, 100 kali beristighfar. Padahal Rasulullah SAW itu apa? Dia sudah maksum, ya, tidak punya dosa, karena dosa yang sudah dikerjakan dan yang akan dilakukan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti masuk surga. Ya, bahkan menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul, ya. Umatnya Rasulullah menjadi umat yang pertama masuk surga, walaupun dia menjadi umat yang terakhir. Nah, terus selanjutnya dengan berzikir itu maka kita juga akan terselamatkan, gitu ya, terselamatkan dari dosa-dosa yang lain. Misal kita kan karena kita menyibukkan diri dengan berzikir, di samping kita hatinya itu akan tenang, maka kita terhindar dari dosa-dosa. Kita kan menyibukkan diri membaca istighfar, sebelum subuh istighfar, gitu ya, sedang duduk istighfar, atau hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalimat yang ringan di lesan tapi berat timbangannya nanti di akhirat, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Cuman kayak gitu dong. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan hanya kepadamu kami memuliakan, ya, segala puji bagi Allah. Subhanallahil azim, ya Allah, maha suci Allah yang maha agung. Dua kalimat, ya, cuma 2 kalimat, gitu ya. 2 kalimat, subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kayak gitu, itu timbangannya nanti di akhirat sungguh luar biasa. Jadi mari kita membiasakan diri untuk berzikir, karena di samping zikir itu menenangkan hati, yang kedua terhindar dari dosa, mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu belum nanti sayyidul istighfar, belum lagi nanti hamdalah, terus la ilaha illallah, atau kalimat tahlil, gitu ya. Tahlil itu adalah sebaik-baik zikir, gitu ya. Jadi la ilaha illallah itu timbangannya, kalau ditimbang itu masih tinggi, masih berat la ilaha illallah daripada dunia dan seisinya, ya. Satu kalimat tahlil itu, ya, satu kalimat tahlil itu lebih berat timbangannya daripada dunia dan seluruh isinya ini. Maka dari itu mari kita membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu menyebabkan orang yang kafir pun menjadi Islam, gitu ya. Orang yang kufur kepada Allah jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.